Ini yang pertama. Kita lupa mensucikan perjalanan hidup kita kepada Allah. Ini sangat penting. Apa bentuk kehidupan kita? Inilah kehidupan sehari-hari kita ini. Ini kadang-kadang kita tidak ingat. Kita sibuk beribadah. Ternyata makom diri kita tidak pernah kita bersihkan. Makom itu ada 3. Nah, insya Allah kita akan sampaikan dengan segala amalannya. Ya, yaitu pertama, makom kita ini adalah nasib, atau dikatakan suratan hayat kita, nasib hidup kehidupan. Nah, ini jarang kita bersihkan dan kita ibadahkan kepada Allah. Jarang kita hijrahkan kepada Allah, sehingga kadang-kadang kita memakai nasib orang lain. Orang bisanya begini, kita juga bisa begitu, tapi tidak nasib kita. Maka akhirnya apa? Akhirnya menjadi suatu kekecewaan. Nah, yang kedua adalah dikatakan dengan sifat kehidupan kita, yaitu akal dan pikiran, akhlak dan akidah. Itu juga tidak pernah dibersihkan dan derajatnya tidak pernah ditingkatkan. Bagaimana Allah berhubungan dengan sesuatu yang tidak berderajat? Nah, ini juga harus diperhatikan, yaitu kehidupan kita yang tidak berderajat. Pikiran, akidah, akhlak. Nah, yang ketiga, gerakan dan perjalanan kita, kehidupan kita dari kemiskinan, penderitaan, segala macam yang kita alami, kita tidak pernah mensucikan kodrat itu. Kenapa? Allah bilang Allah tidak merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya. Makna dari tidak merubahnya ini yaitu adalah mensucikan kodrat dan derajat kehidupan kita. Karena bagaimanapun Allah dengan pasti mempersiapkan. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah keinsanan Allah di muka bumi ini. Berinsannya Allah pada diri sudah tentu Allah mempersiapkan, yaitu yauma wulidtu, diselamatkan kehidupanmu. Nah, mana yauma wulidtu? Yauma wulidtu itu adalah kehidupan kita. Akidah, akhlak, pikiran itu termasuk yauma wulidtu, diselamatkan kehidupanmu. Perjalanan kita kemanapun kita berada itu namanya yauma wulidtu, diselamatkan perjalanan hidupmu, langkah hidup kita. Namanya perjalanan hidup, kalau tidak kita sucikan kepada Allah, maka kita akan mengalami gangguan-gangguan dalam perjalanan hidup. Nah, yang ketiga itu adalah nasib. Nasib baik, nasib buruk, segala macam yang berbentuk wujud nasib atau qadarnya diri, itu wajib kita sucikan. Nah, dari mana cara jalan mensucikannya? Maka kita harus melaksanakan, yaitu sebuah zikir kepada Allah. Dengan kita berzikir dan menzikirkan 3 kehidupan tadi, semuanya itu sudah ada di dalam sifat daripada sujud dalam solat.
Sujud amaliyah dengan sujud ibadah itu beda. Inilah keramatnya sujud. Jadi kalau kita setelah sujud duduk salam selesai sholat, berarti ibadahnya, amaliyahnya kita laksanakan lagi dengan 12 tingkat zikir. Dengan 12 kali kita menzikirkan kodrat yang 3 tadi. Berarti yaitu jatuhnya yaitu 4 kali 3. Nah, itu yang kita harus zikirkan. Itu cukup kita laksanakan sesuai kehendak kita kalau mengenai jumlah. Yang penting pandangannya jangan berubah. Bagaimana caranya? Jangan selesai kita habis sholat langsung baca sujud kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih 14 kali kita sujud taubat. Setelah itu kita langsung masuk kepada namanya zikir ijabul ghaib. Nah, ijabul ghaib ini adalah memperlihatkan kehakikatannya Allah, berhubungan hakikat dengan Allah, golongannya ijabul ghaib. Nah, ijabul ghaib ini telah dilakukan oleh Rasulullah kodratnya Muhammad pada tingkat Hijriyah, dilakukan oleh Adam tingkat Masehi. Dan ini zahir batin sudah mendapatkan kehidupan, yaitu dengan dizikirkannya ijabul ghaib tadi, yaitu dengan melakukan amaliyah sujud. Nah, setelah ibadah selesai sholat fardu, maka kita langsung melakukan ibadah amaliyahnya. Amaliyah kita sujud lagi. Nah, apa yang kita baca di sujud tadi? Rabbiyallahi wa bihamdi. Rabbiyallahi wa bihamdi. Rabbiyallahi wa bihamdi. Nah, marifatnya kemana? Rabbiyallahi wa bihamdi tadi, marifat kita pertama itu dilakukan dalam masa sujud. Kita lakukan sujud dulu. Nah, di sujud ini pertama ada kening yang bersentuhan dengan sajadah. Rabbiyallahi wa bihamdihi. Rabbiyallahi wa bihamdihi. Ya. Nah, kita mengingat akal, pikiran, iman, semua ilmu itu suci. Sucikan seperti taharah qalbi. Rabbi Allahi wa bihamdihi subhanallah. Ya. Nah, kalau kita menzikirkannya harus dengan subhanallah. Ya. Jadi Rabbi wa bihamdihi, Rabbi Allahi wa bihamdihi itu dilakukan 1 kali basu subhanallah. Nah, di sini kita memandang bagaimana air saripati Nurullah Nur Muhammad tadi mensucikan akal dan pikiran serta kehidupan kita di dalam masalah maknawiyah ini. Maknawiyah itu kan amaliyahnya, amal itu pikiran, akhlak, akidah, iman. Nah, itu amaliyah itu. Nah, itu disucikan. Rabbi Allahi wa bihamdi subhanallah. Subhanallah. Sucikan. Nah, yang kedua yang menyentuh sajadah apalagi, yaitu telapak tangan. Nah, telapak tangan ini Rabbi Allahi wa bihamdihi subhanallah, niatkan mensucikan daripada nasib, yaitu mensucikan nasib kita dari kesengsaraan, penderitaan dan kemiskinan. Rabbi Allahi wa bihamdihi subhanallah. Di batin kita
nanti tiga-tiganya kita tutup dengan doanya. Nah, itu bersihkan. Ya Allah, sucikan dan tinggikanlah derajat kehidupanku dari kemiskinan, penderitaan dan kesengsaraan. Nah, ini yang untuk kedua. Dari yang pertama tadi, Rabbi Allahi wa bihamdihi, sucikanlah ya Allah akidah, akhlak dan akalku dari kejahatan nafsuku ya Allah. Tuh yang pertama. Setelah kita laksanakan 100 subhanallahnya. Yang kedua begitu juga, selesaikan. Yaitu tentang telapak tangan. Sucikanlah ya Allah, Rabbi Allah wa bihamdihi, sucikanlah ya Allah kehidupanku dari penderitaan, kemiskinan dan kesengsaraan. Nah, yang ketiga, Rabbi Allah wa bihamdihi subhanallah. Kita zikirkan perjalanan kita, sucikanlah perjalanan zahir dan batinku di dunia ini ya Allah dari perjalanan yang batil. Insyaallah ya. Nah, setelah kita lakukan zikir itu, barulah kita berdoa. Apa doa kita? Itulah yang kita pakai di dalam bermunajat, illahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, berikanlah yang terbaik kepadaku, yang menurutmu apa yang terbaik. Aku ikhlas dunia dan akhirat, zahir dan batin. Barakallah ya amin, barakallah ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah lakukan ibadah ijabul gaib ini. Ini suatu ibadah sunnah yang termasuk besar. Ya, dikatakan besar, dia adalah sesuatu takhlik, suatu tasdik, bermunajat yang paling bagus, yaitu dia jatuh ke dalam amaliyah daripada sujud. Kalau kita sujudkan subhana rabbiya'ala wa bihamdi, melihat alal batinu, subhana rabbiya'ala wa bihamdi alal izzatin, subhana rabbiya'ala wa bihamdi alal nurin. Kalau ini, itu ibadah. Ya Allah, sucikan dan tinggikanlah derajat batinmu dalam diriku. Ya Allah, sucikan dan tinggikan derajat daripada zatmu dalam diriku. Ya Allah, sucikan dan tinggikan derajat nurmu dalam diriku. Ini ibadah. Tapi kalau amaliyah, Rabbi Allah wa bihamdi. Nah, ingat, subhanallah, sucikanlah ya Allah akal, pikiran, nafsuku dan imanku dari kejahatan nafsuku ya Allah. Nah, yang kedua, Rabbi Allah wa bihamdihi, ya Allah, sucikanlah dari rohaniku, dari segala yang mempersekutukanmu, dari kejahatan kehidupanku, dari kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan. Nah, yang ketiga adalah Rabbi Allah wa bihamdihi, yaitu tentang perjalanan, karena yang menyentuh sajadah berikutnya adalah lutut kaki kita. Nah, ini berarti tajalinya dal. Jadi kita minta disucikan perjalanan hidup kita dari kebatilan ya Allah. Nah, berikanlah yang terbaik dari dirimu kepada diriku ya Allah. Apa menurutmu yang terbaik? Aku ikhlas lahir batin, dunia dan akhirat. Itulah yang dimaksud dengan zikir ijabul ghaib. Insyaallah kalau para hadirin, para jemaah mengamalkan zikir ijabul ghaib yang dikuasakan oleh Adam dan Muhammad, hanya beliau berdua yang menzikirkan itu, maka karena itu jatuhnya adalah 12, berarti 33 kali 3 kali 4. Insyaallah lakukan itu sebanyak mungkin kalau bisa. Insyaallah mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini mendapatkan rezeki yang hak, mendapatkan ijabah Allah yang hak, dan mendapatkan hasanahnya dunia kita. Menghasanahkan dunia itu
bukan dengan segala cara, tetapi dengan satu cara, dirikan zikir ijabul ghaib. Saya sudah pernah bilang, ijabul ghaib ini asal usulnya dari sholat subuh. Nah, ini pernah kita kaji. Ya, kenapa bertajalli 2 rakaat sir usir? Sir pertama bertajalli batin Allah ke atas menuju Adam, hayat Adam dalam batin Allah. Sir kedua bertajalli batin Allah ke dalam diri bernama sifat Muhammad. Inilah rohani, tajallilah batin dalam diri rohani. Nah, akhirnya 2 naik, 6 yang 2 bersifat 6. Artinya 6 ini bukan 6 buah. 6 itu kodratnya alam, yaitu masa. Jadi begitu dia naik, berdirilah pas jam 12, maka perintah kepada Muhammad, Muhammad dirikanlah sholat di awal matahari tergelincir. Ingat, nah inilah jam 12 lewat sedikit, artinya jatuh kehidupan nurul kepada alam, kehidupan ayat Allah kepada manusia. Maka tali naik kubah Muhammad berarti alam jatuh dalam kekuasaan manusia. Inilah yang diwiridkan menjadi angka 12. Angka 12 ini jatuh hakikatnya ke 24 dan 00. 24 jatuh ke dalam waktu, 00 jatuh ke dalam kodrat alam. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi suatu perbuatan yang diikhlaskan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, indah sekali. Bertuhan itu indah sekali. Ternyata semua fasilitas kita sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal kita lagi belajar mencari bekal. Kenapa? Sifat Allah itu 2. Terhadap dirinya, aku adalah aku dan aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Yang kedua sifatnya adalah Rahman. Tadi Rahim, sekarang Rahman. Tadi keumatan maksudnya, sekarang adalah Rahman, ke sifat kealaman bagi dia.